Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Fitria dari jurusan Agroteknologi, ingin mempresentasikan tugas dari metodologi penelitian yang berjudul Identifikasi dan Karakteristik Penyebab Penyakit Kanker pada Buah Pepaya di Limau Tanggamus. Pendahuluan. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu ada klasifikasi pepaya. Tanaman pepaya merupakan tanaman yang berasal dari negara Amerika Tengah. Tanaman ini memiliki 3 ekspresi kelamin. Yang pertama betina, kedua jantan, ketiga hermafrodit. Taksonomi tanaman pepaya yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonae, ordo Charicae, famili Charicaceae, genus Charica, spesies Charica papaye. Produksi pepaya di Lampung. Pada rentang tahun 2016 sampai 2019, produksi pepaya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, produksi pepaya mengalami penurunan produksinya. Sedangkan pada tahun 2019, produksi pepaya mulai mengalami kenaikan. Fluktuasi produksi pepaya ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, iklim dan kesuburan. Yang kedua, permasalahan hama. Dan ketiga, penyakit menjadi permasalahannya. Pertumbuhan tanaman pepaya di Lampung. Pertumbuhan tanaman pepaya ini cukup cepat, sekitar 10 sampai 12 bulan sudah dapat dipanen. Perilaku tumbuh dan morfologi tanaman pepaya menunjukkan sifat pertumbuhan yang cepat sesuai dengan iklim tropis basah sehingga tanaman pepaya tergolong sangat peka terhadap suhu dan kelembapan. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena sampai saat ini belum banyak laporan tentang penyebab penyakit kanker pada buah pepaya di Indonesia serta kisaran inang penyebabnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses identifikasi dan uji kisaran inang untuk mengetahui identitas serta kemampuan bakteri dalam menginfeksi dan menyebabkan gejala pada tanaman inang selain pepaya. Rumusan masalahnya yaitu dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul adalah penyebab penyakit kanker dan kisaran inang pada buah pepaya. Jika penyebab bakteri ditemukan, maka permasalahannya apakah bisa diidentifikasi dan bagaimana karakteristik bakteri tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui karakteristik dan identitas penyakit bakteri pada buah pepaya. Yang kedua, mengetahui gejala pada penyakit bakteri pepaya. Yang ketiga, dapat mengetahui pengaruh bakteri kisaran inang pada buah pepaya. Kerangka pemikiran. Penyebab penyakit kanker buah pepaya disebabkan oleh Erwinia multiflora yang memiliki gejala seperti mati pucuk. Gejala mati pucuk ini juga disebabkan oleh Erwinia papayae. Di Indonesia, penyakit mati pucuk yang disebabkan oleh Erwinia papayae pertama kali diketahui terdapat di Jawa Timur. Selain Jawa Timur, serangan E. papayae juga terdapat di daerah lain Pulau Jawa seperti Sulawesi dan Maluku. Patogen ini dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar pada musim hujan. Metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Pertanian dan Laboratorium Ilmu Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Sedangkan waktu yang penelitian ini dilaksanakan mulai Mei 2021 sampai Desember 2021. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada LAF, jarum Ose, jarum N, punsen, cawan petri, pinset, dan botol semprot. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu isolat bakteri, agar, batang, potato, alkohol, aquades, dan air steril. Metode penelitian.
Identifikasi penyebab penyakit yaitu menggunakan uji biokimia. Ada beberapa uji kimia yaitu uji Gram. Tujuannya untuk mengetahui kelompok isolat bakteri yang diuji apakah positif atau negatif. Yang kedua ada uji oksidatif dan fermentatif, yaitu tujuannya untuk mengetahui sifat aerob atau anaerob bakteri. Yang ketiga ada uji hipersensitif untuk mengetahui respon dari daun tanaman tembakau setelah diinokulasi bakteri uji. Yang keempat ada uji lecitinase, yaitu tujuannya untuk mengetahui kemampuan bakteri memproduksi enzim lecitinase. Yang kelima ada uji Sofroth, yaitu untuk mengetahui bakteri penyebab penyakit kanker pada buah pepaya ke dalam bakteri. Apakah bakteri tersebut penyebab busuk atau penyebab busuk lunak atau bukan. Yang keenam ada uji kemampuan tumbuh pada beberapa suhu. Tujuannya yaitu untuk mengetahui reaksi positif tumbuh bakteri pada suhu yang ditandai dengan perubahan warna media dari warna kuning menjadi putih keruh. Yang ketujuh itu ada uji fluoresensi pada media Kingsby, yaitu untuk mengetahui bakteri mengeluarkan fluoresensi, maka biakan yang telah disinari sinar UV akan menghasilkan warna hijau berpedar. Yang ke-8 ada uji arginin dihidrolase, yaitu untuk mengetahui pertumbuhan pada kondisi anaerob dalam media yang mengandung bahan kimia arginin. Yang ke-9 ada uji Chaisin, yaitu untuk mengetahui apakah bakteri dapat menghidrolisis protein. Yang ke-10 itu ada uji kemampuan untuk menggunakan beberapa jenis bahan organik, yaitu tujuannya untuk mengetahui kemampuan bakteri pada bahan organik tersebut. Kemudian ada uji identifikasi molekular. Identifikasi molekular ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu ekstraksi DNA, kedua amplifikasi DNA dengan mesin PCR, ketiga elektroforesis dan visualisasi hasil PCR, dan keempat sequencing dan analisis hasilnya. Yang terakhir yaitu ada uji kisaran inang. Uji kisaran inang ini tujuannya untuk mengetahui penyebab penyakit kanker pada buah pepaya tersebut. Apakah dapat menginfeksi dan menyebabkan gejala pada tanaman lain selain pepaya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.